Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Firman Gembala yang akan menemani kita semua dalam bersatu baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Bersyukur untuk setiap campur tangan Tuhan di setiap hari dalam kehidupan kami, baik yang telah kami lewati maupun di hari-hari ke depan kami. Kami senantiasa memohonkan belas kasih-Mu untuk menopang di setiap kehidupan kami, dan Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kami dengan setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan kami mempersiapkan hati kami menjadi tempat yang terbaik di mana firman-Mu dapat ditabur dan dia boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan menghadirkan kami sebagai orang percaya, sebagai alat berkat dari Tuhan di tengah dunia di mana kami ada saat ini. Dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan untuk perenungan dan pembacaan kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, pembacaan Alkitab kita yang akan mendasari renungan kita pada hari ini itu terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat melanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri.
sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ya, jadi kita tahu bahwa saat ini kita hidup di satu zaman yang memang sudah jauh berubah, ya. Dari zaman komunikasi verbal, ya, atau lisan, melalui ungkapan kata-kata. Nah, sekarang juga komunikasi ya lebih banyak dalam ruang-ruang yang tidak terbatas, ya, dalam dunia medsos, ya, yang memang faktanya itu memberikan pengaruh yang sangat besar, ya, walaupun memang juga jauh dari yang namanya fakta, ya, tapi lebih banyak yang sifatnya ya hoax, ya. Nah, ini memang membutuhkan ya hikmat, ya, yang akan menyelamatkan kita, ya, istilahnya, ya, dari berbagai pengaruh, ya, ungkapan, ya, kata-kata, ya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, hari ini kita membaca dalam Amsal 11 ini, ya, itu salah satunya adalah berbicara tentang apa? Ya, integritas, ya. Integritas dalam pengertian yang sederhana itu adalah ya kejujuran, ya, kejujuran, ya. Jadi integritas, ya, dalam banyak hal, ya. Nah, jadi memang salah satu, ya, yang kita lihat, ya, yang sering sekali, ya, memperlihatkan ketidakjujuran itu adalah dalam dunia dagang lah, ya, katakan, ya, baik di pasar tradisional, ya, maupun termasuk ya para pebisnis, ya, kualitas konglomerat, ya. Nah, kalau di pasar tradisional yang kita kenal biasanya ya tadi dikatakan masalah neraca atau timbangan, ya, timbangan yang curang, ya. Jadi ukuran yang menyalahi aturan atau standar, ya. Tujuannya ya jelas, ya, untuk menguntungkan, ya, pihak, ya, atau salah satu pihak, ya, dalam kaitan ini mungkin ya pihak penjualnya. Nah, jadi juga kerap kali kita lihat, ya, sekarang ini, ya, handphone kita pun ya dipenuhi dengan berbagai tawaran-tawaran, ya, promo-promo, ya, yang kelihatannya menarik, ya, apalagi dengan era e-commerce, ya. Kita bisa belanja, ya, melalui online, tapi kerap kali saya mendengarkan bahwa antara foto yang dipajang, ya, dengan barang yang diterima, ya, ternyata tidak sesuai, ya. Tidak sesuai, ya. Nah, artinya mempromosikan sebuah produk, ya, terutama yang saya perhatikan itu kalau masalah obat, ya, obat atau vitamin. Itu kan sangat membahayakan, ya, sangat membahayakan, ya, kalau umpamanya, ya, apa yang dipromosikan itu tidak sesuai dengan, ya, kualitas atau khasiatnya, ya. Nah, bahkan juga kita bisa melihat kadang, ya, etika, ya, integritas dalam etika, ya, kita supaya kelihatan kita baik itu loh, ya.
Nah, lantas kita menjelek-jelekkan orang. Wah, ini kan juga ya tidak baik ya dalam pemandangan Tuhan. Ya, nah, jadi oke lah ya, mungkin semua yang kita lakukan dalam kecurangan itu bisa mendatangkan ya keuntungan buat hidup kita, tapi kan itu hanya sesaat. Ya, hanya sesaat. Ya. Mungkin kita kaya, tapi ya mohon maaf, kita kaya, kita makmur dari penderitaan orang lain. Ya, dengan cara menipu. Ya. Nah, sehingga cepat atau lambat ya, tentu kita akan menerima akibatnya. Ya, jadi ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat yang ke-6, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Ya, mungkin satu lagi di ayat yang ke-8 ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya. Artinya begini, bahasa sederhananya. Ya, kalau kita tetap hidup dalam kebenaran, mungkin kita akan mengalami kesulitan sesaat, tapi di kemudian kita akan mengalami kesenangan ya untuk selamanya. Tapi sebaliknya orang fasik, orang yang tidak jujur, ya, dia bisa menikmati ya kesenangan sesaat, tapi mungkin ada penderitaan ya yang berkepanjangan yang akan dia alami. Ya. Nah, dan bahkan sekali lagi bahwa percayalah bahwa semua apapun yang kita bisa hasilkan, nikmati dan dapatkan di dunia ini kan itu sifatnya hanya sementara ya, yang akan segera berlalu. Ya. Nah, sehingga Alkitab mengatakan apa? Ya, hasil dari kecurangan, hasil dari kelicikan itu sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat dalam hidup kita. Ya, bukan saja untuk hidup kita, generasi kita, tapi bahkan juga bisa berefek kepada anak cucu kita. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-7 ya, misalnya ya, di sana dikatakan pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Ya. Nah, jadi di saat orang harus menghadapi pengadilan ya Tuhan, ya. Nah, maka ya semua akan menjadi ya sesuatu yang sangat menjijikkan bagi Tuhan ya, seperti di ayat yang pertama. Ya, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, artinya bahwa semua perbuatan kita ya, nanti konsekuensinya tentu akan kita terima dalam pengadilan. Ya. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, ya, memang ya, kata-kata kita itu ya dapat mengakibatkan ya persoalan ya yang besar dalam setiap kehidupan kita. Nah, maka kerap kali ya di dalam kehidupan ini ya ada istilah apa? Ya, berpikir ya, berpikir sebelum berkata atau bertindak. Nah, jadi kata-kata kita, ya sikap kita, ya, itu bisa menjadi senjata, ya bahkan dikatakan apa? Lebih tajam dari pisau. Ya.
Nah, tapi kalau kita pergunakan dengan baik, maka dia akan ya menjadi istilahnya alat ya, menjadi sesuatu yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Jadi kata-kata bisa dipakai untuk membina suatu hubungan baik ya. Nah, oleh karena itu ketidakjujuran dalam berkata-kata itu tentu akan merusak hubungan. Ya, di dalam ayat yang ke-9 ya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ya, tentu ya bicara pengetahuan ya bicara belajar dong ya. Bila belajar dari pengalaman ya, belajar baik pengalaman kita sendiri ya juga belajar dari pengalaman orang lain. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menempatkan diri baik dalam perkataan maupun sikap, itu akan menjadi perusak dalam relasi kita dengan sesama ya, komunitas kita. Kita mungkin lihat di ayat yang ke-11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi kita mulai dari keluarga kita sendiri ya. Untuk selalu berkata-kata ya dengan santun ya, dengan lembut ya. Nah, dan tidak gampang ya terpicu oleh emosi ya, dalam hal berkata-kata. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi ya, sebagai orang percaya tentu mulut kita harus dipergunakan untuk memperkatakan firman. Ya, jangan mulut kita menghasilkan gosip, fitnah, ya, tuduhan-tuduhan palsu, ya, bahkan kata-kata keras dan kejam, ya, umpatan, ya. Itu adalah contoh yang nyata ya bahwa itu pasti ya akan merusak relasi dalam kehidupan keluarga. Ya, bahkan itu juga akan membuat suasana tidak nyaman. Nah, kalaupun kita ada di lingkungan kerja, lingkungan pelayanan, itu akan membuat pekerjaan dan pelayanan itu tidak produktif. Ya, tidak produktif. Sehingga akan memunculkan banyak hal-hal negatif ya, yang menyerap energi kita ya, membuat kita ya, menjadi manusia yang ya, istilahnya apa ya, ya tidak berguna gitu loh ya, ya buyong ya, tidak berguna ya. Nah, apalagi di lingkungan gereja. Kita harus ya jaga hati dengan jaga perkataan kita ya, karena perkataan itu punya efek untuk membangun tapi juga punya efek untuk menghancurkan ya. Dan bukan hanya menghancurkan keluarga ya, gereja, tapi menghancurkan sebuah kota ya, dengan berbagai ungkapan kata-kata fitnah. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia ya, kita baru saja memperingati ya hari lahir Pancasila ya, kita harus menjadi sosok pribadi ya yang Pancasilais ya. Jadi tidak kemudian memunculkan banyak permusuhan di tengah kehidupan masyarakat ya. Nah, sehingga lidah yang licik ini ya kemudian bisa ya, berpotensi memperdaya ya, bukan memberdayakan tapi memperdaya sesama ya. Nah, tapi percayalah bahwa Tuhan ya,
tentu memahami ya setiap kedalaman hati kita. Nah, jadi Amsal ini mengajarkan kepada kita bahwa kata-kata ya terutama perbuatan ya itu memiliki kekuatan yang besar untuk membangun tapi juga menghancurkan. Ya. Nah, dan kata-kata kita akan tergantung pada hubungan kita dengan Allah tentunya. Ya, ini nggak bisa ya. Orang yang hidupnya ya memiliki kasih ya itu tentu dia dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Jadi tidak dikuasai oleh roh kuda ya. Tidak dikuasai oleh roh kudus ya. Tapi dia memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sehingga orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ya, di mana hari Minggu ini ya tanggal 5 ya, Juni kita akan bersama-sama ya merayakan hari Pentakosta ya, hari pencurahan Roh Kudus yang menjadi babak penting ya, dalam kehidupan orang percaya di bumi ini ya, sehingga hati kita ya akan memancarkan ya kemuliaan Tuhan ya. Dari hidup kita akan terpancar air-air hidup yang selalu memberikan penyegaran ya di tempat di mana kita ada. Ya, dan Alkitab juga berkata ya bersikap rendah hatilah. Ya, itu yang dikehendaki ya oleh Tuhan ya di dalam ayat yang kedua, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya. Nah, jadi mari ya kita belajar melalui firman Tuhan ini. Nah, maka niscaya ya hati kita akan dipenuhi dengan kata-kata ya yang penuh dengan hikmat dan kebenaran. Ya. Nah, jadi inilah ya renungan firman ya, yang kiranya dapat kita lakukan ya dalam bersikap, bertutur kata ya dan bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk ajaran firman-Mu pada hari ini. Biar Tuhan Engkaulah Allah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi kuasa kepada kami, agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, baik melalui perkataan, perbuatan, dan juga sikap hidup kami. Sehingga melaluinya kami juga boleh menjadi alat Tuhan yang akan menjangkau setiap jiwa-jiwa, agar mereka pun boleh datang untuk menyembah Engkau dan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi dan gejolak yang saat ini sedang kami hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur serta menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ada dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan berikutnya. Salam sehat dan tetap protokol kesehatan. Ya, amin, amin, amin.